Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Di sini kita akan membahas tentang analisis rekayasa di lingkungan perkebunan sawit bertepatan di PT Bukit Palem. Nah, tujuannya adalah menganalisis upaya pengelolaan limbah yang telah dilakukan di perkebunan sawit PT Bukit Palem. Apakah sudah efektif dan efisien? Kemudian kita memberikan berupa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi upaya tersebut. Kemudian ada latar belakang. Perkebunan sawit memiliki potensi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran air, udara, kerusakan habitat, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Perkebunan sawit juga menghasilkan berbagai jenis limbah yang berpotensi mencemari lingkungan. Salah satu contohnya adalah limbah cair atau air limbah sisa dari pengelolaan sawit. Nah, perkebunan sawit milik PT Bukit Palem juga tidak terlepas dari permasalahan limbah tersebut. Oleh karena itu, setiap perusahaan diharuskan mengelola limbahnya sebaik mungkin agar terhindar dari pencemaran lingkungan sekitar pabrik. Nah, di slide selanjutnya, apa sih prinsip rekayasa yang diterapkan oleh PT Bukit Palem? PT Bukit Palem di Kalimantan Barat menerapkan prinsip pendekatan preventif dan kuratif dalam analisis rekayasa lingkungannya terkait pengelolaan limbah cair kelapa sawit. Dalam hal ini, pendekatan preventif berfokus pada pencegahan masalah lingkungan sejak awal, sedangkan penerapan pendekatan kuratif ini menggunakan organisme hidup seperti bakteri untuk kemudian dimanfaatkan menjadi pupuk organik. Upaya pemanfaatan limbah cair di PT Bukit Palem. Adapun upaya pemanfaatan yang dilakukan oleh PT Bukit Palem adalah mengubah limbah cair menjadi pupuk organik. Berikut ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, tentu saja kita mengumpulkan air limbah. Air limbah dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk air rebusan dan air hasil klasifikasi. Nah, di langkah kedua ini, pemisahan air limbah dan miko atau minyak kotor di kolam fat feed. Kemudian, air limbah dialirkan ke kolam fat feed untuk memisahkan air limbah dan miko atau minyak kotor pada tahapan ini. Selanjutnya yaitu langkah ketiga, langkah pendinginan. Setelah tahap pemisahan air limbah, kemudian dipompa ke kolam 1, lalu mengalir ke kolam 2 dan 3 menggunakan underflow yang berfungsi sebagai kolam pendingin. Nah, kita bisa lihat ya di situ ada 3 kolam yang memang terkhusus untuk kolam pendingin. Nah, yang keempat ini adalah tahap pembakterian. Pada pembakterian ini, PT Bukit Palem menggunakan kotoran ayam dan sapi. Tujuan pembakterian ini untuk membantu limbah agar solid tidak tumbuh pada masa pembakterian. Selanjutnya, yaitu ada tahap 5, peningkatan pH. Air limbah dialirkan ke kolam 5 dan 6 untuk tahap peningkatan pH. Target pH pada PT Bukit Palem adalah 7, sementara pH di kolam saat ini rata-rata 8, pada kolam 7, 8, 9, dan 13. Kemudian untuk kolam yang pH-nya tinggi akan disirkulasikan ke pH yang rendah. Nah, pada tahap ke-6 atau tahap terakhir, yaitu setelah proses peningkatan pH pada sebelumnya, limbah akan dikirim ke kebun yang sering disebut line aplikasi. Line aplikasi ini membantu pertumbuhan kelapa sawit menggunakan instalasi pipa atau mobil tangki dengan standar pH 7,5. Nah, selanjutnya, apakah pengelolaan limbah pada PT Bukit Palem sudah efektif dan efisien? Fakta di lapangan, limbah cair ini telah diterapkan sistem pengolahan limbah cair atau IPAL, namun masih terdapat kekurangan dalam efisiensi dan teknologi yang digunakan.
Selanjutnya, masih terdapat potensi pencemaran air akibat kebocoran atau kesalahan dalam proses pengelolaan yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Hal ini belum sepenuhnya bisa dikatakan efektif dan efisien dalam sistem pengelolaan limbahnya. Masih diperlukan berbagai upaya agar pengelolaan limbahnya menjadi lebih baik dan tidak mencemari lingkungan sekitar. Dengan itu, diperlukan rekomendasi yang cocok untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan limbah cair tersebut. Selanjutnya ada rekomendasi. Upaya rekomendasi yang bisa diterapkan di perusahaan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi IPAL dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih dan ramah lingkungan. Yang kedua, menerapkan sistem monitoring dan kontrol yang ketat untuk meningkatkan risiko kebocoran dan kesalahan dalam proses pengolahan. Nah, yang ketiga, mengkaji potensi pemanfaatan limbah cair sebagai sumber air irigasi atau keperluan industri lainnya. Di slide terakhir pembahasan ini ada kesimpulan. Nah, pengelolaan limbah di perkebunan sawit PT Bukit Palem telah menunjukkan kemajuan. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan. Untuk itu, perlu menerapkan rekomendasi yang telah disampaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi upaya pengolahan limbah cair. Terima kasih.